Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Jumat 18 Juni 2021 berjudul Allah yang empunya kerajaan. Kalimat terakhir dalam doa Bapa kami adalah, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Matius 6 ayat 13. Ini adalah kalimat penutup yang diajarkan Tuhan Yesus, yang mana berisi pengakuan bahwa Allah yang kepadanya orang percaya memohon atau menaikkan doa-doanya adalah Allah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau dikatakan Engkaulah yang empunya kerajaan, kerajaan yang dimaksud adalah kerajaan surga. Itu artinya surga itu tempat kediamannya. Banyak ayat yang menyatakan akan hal itu, baik itu dalam perjanjian lama ataupun dalam perjanjian baru. Yesaya 63 ayat 15 mengatakan, pandanglah dari surga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu? Hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu. Janganlah kiranya engkau menahan diri. Ayat ini memberitahu kita bahwa surga adalah tempat kediaman Allah yang maha kudus dan agung. Tidak ada tempat lain yang lebih mulia di dunia ini selain di surga. Demikian juga dalam Mazmur 115 ayat 16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Langit yang dimaksud dalam ayat ini adalah surga. Surga adalah milik Allah. Dalam perjanjian baru juga kita temukan dalam Matius 18 ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Ayat Alkitab ini menyebutkan tentang surga sebagai tempat tinggal Allah dan bahwa ada malaikat-malaikat yang bersamanya. Kata surga bukan hanya sekedar lambang, tapi memaksudkan suatu tempat mulia yang benar-benar ada. Dalam Yohanes 14 ayat 2, Tuhan Yesus juga berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ada banyak orang ingin pergi ke surga, tapi melalui ayat ini kita tahu Yesus pernah berkata
bahwa para rasulnya yang setia juga akan hidup di sana. Sebelum mati di Bukit Golgota, Yesus berjanji akan mempersiapkan tempat supaya mereka bisa tinggal bersama Dia dan Bapaknya di surga. Lalu, dengan mengerti semua ini, apa implikasinya dalam hidup kita? Saudara, kalau Allah yang kepadanya kita berbakti adalah yang empunya kerajaan surga, itu artinya iman kita sudah benar. Maka kita jangan ragu lagi. Jangan sampai kita tertarik atau terkecoh dengan Allah atau ilah zaman yang lain. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena faktanya memang banyak di antara kita sebenarnya belum beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Meskipun kita sudah dan sering mengucapkan pengakuan iman rasuli, yang kalimat pertamanya adalah aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Faktanya ada orang-orang tertentu yang rela melepaskan imannya demi pekerjaan, demi jodoh, demi pangkat atau jabatan. Padahal jelas saudara, bahwa Allah yang kepadanya mereka berbakti itu sudah benar. Kenapa mereka bisa meninggalkan imannya? Nah, sebenarnya tidak bisa dikatakan begitu. Sebaliknya, kita harus sadar bahwa sejatinya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang belum beriman kepada Allah. Begitu, saudara. Saya juga katakan demikian karena peragaan hidup kita masih belum mencerminkan sebagai orang yang memiliki Allah yang benar. Padahal kalau kita belum bertuhan, belum memiliki atau belum percaya kepada Allah yang benar, baru sekedar beragama atau beriman tetapi tidak jelas beriman kepada siapa, sangat berbahaya, saudara. Bisa-bisa pada waktunya nanti kita bukannya beroleh hidup tetapi malah binasa. Maka Tuhan Yesus mengingatkan dan berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yohanes 14 ayat 1. Di sini Yesus juga berkata agar kita juga percaya kepadanya. Kenapa Yesus berkata demikian? Ya, karena dialah jalannya. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapa, sampai kepada Allah yang empunya kerajaan surga itu, kalau tidak melalui Dia. Yohanes 14 ayat 6. Yang maksudnya, kalau tidak mengikuti jejak hidup Yesus, jejak hidupnya, atau hidup seperti Dia hidup. Sebab itu saudara, ingat, kalau dalam doa kita mengatakan Engkaulah yang empunya kerajaan, berarti kita mengakui Dialah Allah yang benar memiliki surga. Konsekuensinya, kita harus sungguh-sungguh berbakti kepadanya. Jangan sampai digoyahkan oleh ajaran apapun juga. Hal itu harus kita tunjukkan dengan mengikuti jejak hidup Yesus. Amin. Tuhan memberkati.